Kata-kata Feng Tianxing membuat mulut Laksamana Yan sedikit berkedut. Dia tahu bahwa Feng Tianxing menekan haknya untuk berbicara, tetapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Siapa yang membuatnya menolak untuk bekerja sama sekarang? Jika mereka bekerja sama, keempat Laksamana hanya akan dipecat. Setidaknya hidup mereka tidak akan dalam bahaya. Tapi sekarang tidak apa-apa. Saya tidak bekerja sama-sama sekali. Feng Tianxing memberikan cara yang sangat keterlaluan untuk menghadapinya. Buru-buru menggelengkan kepalanya. Laksamana Feng dapat melakukan apa yang diinginkannya. Saya pikir hanya Anda yang dapat memutuskan masalah sebesar ini. Laksamana Yan membiarkan masalah ini bersih. Sama sekali tidak berani terlibat di dalamnya. Laksamana lain yang hadir semakin gemetar. Merasakan kegembiraan dan ketakutan di hati mereka. Saya senang bahwa saya tidak mengabaikan. Dan datang untuk mendukung. Tetapi saya khawatir bahwa saya benar-benar mengabaikan bahwa Feng Tianxing adalah orang yang benar-benar kejam. Terutama ketika berhadapan dengan Rongga. Melihat semua iblis itu terdiam, Feng Tianxing terdiam sejenak, dan memberikan instruksi secara langsung. Dia Yeming, pimpin seseorang untuk menangkap 4 Laksamana untukku. Gantung mereka di luar rumah tuan kota dan cambuk 20 cambukan. Setiap cambukan akan melihat darah. Bagi iblis, hukuman semacam ini tidak serius, dan rasa sakit fisik dapat disembuhkan dalam setengah hari. Tapi pukulan terhadap reputasi bukanlah bintang. Ini adalah hal terakhir yang ingin diterima iblis. Para Laksamana ini, yang cukup menganggur sebelumnya, telah memulai tim seragam di beberapa titik. Hanya beberapa setan di aula yang menundukkan kepala yang terengah-engah seperti orang mati. Setelah menyelesaikan urusan para Laksamana, Feng Tianxing memandangi para Laksamana yang tidak marah, dan meraba-raba dagunya dan berkata, "Lihat semuanya, fight tidak hanya sekuat yang kamu pikirkan. Laksamana ini adalah prestise yang dia berikan padaku. Sekarang aku akan memberimu kesempatan lagi untuk mengekspresikan dirimu. Siapapun yang ingin keluar akan menjaga kekosongan ini untukku." Saat suara Feng Tianxing jatuh, kepala beberapa Laksamana di tanah meledak seketika. Anjing, fight yang ikonik muncul di hadapan semua orang. Mereka tidak menyerang atau melarikan diri, tetapi menatap Feng Tianxing. Setan harus mati. Feng Tianxing tersenyum dan melihat makhluk kosong ini. Kembalilah dan sampaikan pesan kepada bosmu. Katakan saja bahwa aku menuliskan apa yang terjadi hari ini. Tapi aku tetap menasihatinya. Jangan perlakukan aku seperti sampah ini. Anjing-anjing, itu berlari keluar dalam sekejap. Feng Tianxing tiba-tiba mengangkat sudut mulutnya. Mengapa pergi terburu-buru? Kalian semua membawakanku hadiah yang begitu besar. Aku tidak bisa berkata apa-apa. Kalau tidak orang akan tetap menganggapku kesemek yang lembut. Mengikuti gerakan Feng Tianxing dari udara, semua Laksamana dan anjing di aula itu muncul dalam kegelapan. Feng Tian akan mengungkap trik yang menyiksa Li Gu dan lagi. Untuk menghadapi makhluk kosong, menyiksa tubuh mereka sama sekali tidak efektif. Yang paling efektif adalah menyerang jiwa dan kesadaran mereka. Setelah Feng Tianxing menyelesaikan penyiksaan secara diam-diam, Laksamana yang hadir menelan ludah. Mereka tidak ingin mengalami perlakuan seperti ini. Lihatlah makhluk-makhluk kosong itu. Setelah putaran pertama penyiksaan, mereka sudah tidak sadarkan diri. Tetapi hanya dengan menjentikkan jari Feng Tianxing, mereka sadar kembali dan menerima siksaan itu lagi. Dengan perlakuan seperti ini, tidak ada yang ingin mengalaminya untuk kedua kalinya. Bahkan jika untuk menonton, mereka tidak ingin mengalami siksaan yang panjang ini lagi. Ketika Feng Tianxing hampir selesai bermain, dia mundur dari Avenue of Time, dan waktu mulai mengalir lagi. Para anjing yang melompat keluar sudah meringkuk, tidak berani melakukan perubahan apapun. Feng Tianxing memesan dengan santai. Pergilah melapor, jaga kebersihan tangan dan kakimu di sepanjang jalan, dan jangan lakukan apapun pada iblis di yurisdiksiku. Adapun konsekuensinya, kamu bisa menebaknya. Setelah selesai berbicara, Feng Tianxing duduk tegak lagi, dan tidak berbicara sampai, anjing, itu pergi. Laksamana yang telah bekerja keras baru-baru ini, jadi mari kita istirahat di sini selama beberapa hari. Kalian para Laksamana lainnya, bukankah sudah waktunya bagi kalian untuk memainkan peran? Jangan biarkan aku berpikir bahwa kalian tidak dapat melakukan apa-apa selain menyusahkanku. Titik petik 2, sekelompok Laksamana segera berjanji untuk datang. Ya. Ayo kumpulkan orang-orang kita dan taklukkan kekosongan. Aku juga meminta Laksamana Feng untuk memberi kita beberapa petunjuk. Aku khawatir kita tidak akan bisa menghadapi makhluk kosong ini. Laksamana Feng, tolong maafkan perilaku kasar kami. Antara lain, iblis paling sering menghormati yang kuat. Apalagi saat mereka bisa mengerti, rasa hormat ini datang lebih cepat dari ras lain. Melihat mereka ingin mengubah cara mereka, Feng Tianxing melambaikan tangannya dengan santai. Semuanya, jangan khawatir tentang pertempuran. Jika kamu mati dalam pertempuran, aku akan mengatur orang untuk segera mengisi posisi Laksamanamu. Dan aku tidak akan membiarkan posisi ini kosong. Kalimat ini seperti panggilan untuk membangunkan para Laksamana ini. Apakah posisi mereka saat ini benar-benar milik mereka? Di depan Feng Tianxing, pemimpin umum, mereka tidak memiliki banyak kekuatan untuk mengambil keputusan.
Bahkan posisi yang diberikan oleh klan iblis tingkat tinggi tidak akan menjadi milik mereka dalam periode khusus ini, tetapi milik Feng Tianxing. Terlalu mudah mencari alasan atau dalih untuk mengubah posisi seseorang menjadi Laksamana. Sekelompok Laksamana pergi dengan tergesa-gesa, membuat persiapan paling komprehensif untuk menyerang kehampaan. Feng Tianxing menyaksikan kekosongan ini pergi diam-diam, dan menunggu beberapa saat sampai si Yeming, yang kembali dari melakukan hukuman. Dia Yeming, sekarang aku akan memberimu kesempatan untuk pamer. Bawa 10 setan ke sana, dan bersihkan kekosongan, di depan sampah itu. Dia Yeming melambaikan tangannya. Mengapa kamu perlu membawa 10 setan? Aku cukup dengan bawahanku. Feng Tianxing hanya meliriknya dan berkata dengan sangat tenang. Kami sedang mengumpulkan informasi tentang Void, dan Void juga melakukan hal serupa. Kamu tidak cukup bodoh untuk tidak meninggalkan sarana penyelamat hidup yang tidak diketahui, kan? Si Yeming membeku sesaat, lalu mengangguk. Ya, bawahan ini mengerti apa maksud Tuan Feng. Dia Yeming berbalik dan mengerahkan 10 pria iblis untuk berangkat, mencoba menyelesaikan masalah ini. Tapi siapa yang tahu? Malam itu, ketika para Laksamana memimpin pasukan iblis untuk menyerang tempat persembunyian Void, terdengar ledakan suara mengaum dan membunuh di kota utama. Semua iblis mematuhi perintah. Tinggalkan kota utama dan berkumpullah. Raungan Jiang membuat pasukan iblis kebingungan menemukan target mereka. Satu persatu, mereka melayang ke langit dan membentuk formasi, dengan hati-hati menjaga dari perubahan di sekitar mereka. Meskipun si Yeming bukan tentara, sistem yang ditinggalkannya masih ada, dipimpin oleh seorang ajudan, dan hampir 100.000 setan tidak menunjukkan tanda-tanda kekacauan. Semua ini dilihat oleh Feng Tianxing, dan sudut mulutnya sedikit terangkat. Sepertinya dan akan tinggal di rumah Laksamana selama sisa hidupnya. Ketika Feng Tianxing berbicara dengan tenang, hantu diam-diam berkumpul di depannya.